Halo anak-anak, salam sehat buat kita semua. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Materi selanjutnya dari membandingkan bilangan bulat. Namun, sebelum kita membahas materi ini, kita bahas latihan soal yang kemarin kalian kerjakan dulu. Kita bahas sama-sama. Latihan soal yang Pak Guru kasihkan ada 10 nomor toh. Coba kita bahas sama-sama. Oke, coba kita lihat pembahasannya. Yang pertama, 27 dibandingkan dengan 32. Ya, ini tandanya mana yang kita pakai ini? Apa lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan? Oke. Pertama kita buat dulu garis bilangan. Kalau kalian belum bisa membayangkan, kita buat dulu garis bilangan. Oke. Perhatikan. Sudah ada garis bilangan ini. Nah, kita taruh dulu 27. Ya. Taruh dulu 27. 27 tempatnya di mana? Sekarang Pak Guru tanya. Kalau 27 ini kan nilai positif toh? Nah, apakah 27 ini ada di sebelah kanan sini atau di sebelah kiri sini? Ayo kira-kira di mana? Ya, pasti dia berada di kanan karena bilangan positif itu yang di kanan, bilangan negatif itu yang di kiri. Ya, 27 sudah di sini. Nah, sekarang kita taruh 32. Sekarang kita taruh 32. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, 32 ini di mana kira-kira tempat posisinya? Apakah dia di kanannya 27 atau dia di kirinya 27? Nah, pastilah di kanannya. Pasti 32 ini kanannya 27. Kan dari sini 0, 1, 2, 3 sampai dengan 27. Habis 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Begitu. Oke, sekarang kita lihat tandanya. Tanda yang kita mau pakai ini tanda mana? Lebih dari atau kurang dari atau sama dengan? Oke, perhatikan di sini. 27. Nah, kita Pak Guru kan selalu bilang kita lihat angka pertamanya atau patokannya 27. Nah, di sini angka pertama 27 jadi kita patokan di 27. 27 dibandingkan 32. Oke, sekarang kita lihat 27, kemudian lihat 32. Sekarang lihat 32. Apakah 32 ini maksud Pak Guru, kita lihat 27, lihat posisinya 27, kemudian lihat 32 ini apakah dia berada di kirinya 27, apa dia berada di kanannya 27. Nah, kita bisa sama-sama lihat bahwa 32 ini dia berada di kanan kan? Ini kan kanan kan? Ya, berada di kanannya 27. Kalau berada di kirinya kan harusnya dia di sini toh. Tapi karena 32 di sini berarti kan berada di kanannya. Nah, maka kalian bisa lihat apa bahwa 27 ini dia lebih kecil dari 32. Toh, yang Pak Guru bilang kemarin, semakin kanan suatu bilangan maka nilainya semakin besar. Toh? Nah, ini 32 dia berada di kanannya 27. Maka 27 ini lebih kecil dari 32. Maka tandanya begini. Oke? Atau kalian kalau sudah bisa membayangkan, kalian tinggal lihat 27 dengan 32. Nah, kalian kan bisa lihat langsung toh bahwa 27 itu kan itu dia lebih kecil dari 32. Toh, 32 kan besar. Macam kalau kalian punya 27 kelereng dengan 32 kelereng, toh 27 kelereng lebih sedikit daripada 32 kelereng. Itu perumpamaannya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Negatif 1 dibandingkan dengan negatif 4. Kita buat garis bilangan lagi, biar lebih mudah. Negatif 1. Nah, kita taruh dulu negatif 1 di garis bilangan. Kalau bilangan negatif, berapakah dia berada di kanan atau dia berada di kiri? Dalam garis bilangan. Kita kemarin Pak Guru sudah kasih tahu bahwa dalam garis bilangan, bilangan negatif selalu berada di
kiri, berarti pada sini. Negatif 1 di sini. Kemudian kita taruh negatif 4. Negatif 4 di mana? Di bagian sininya negatif 1 atau di sini? Kita lihat, oh ternyata di sini. Negatif 4, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, kita lihat lagi dia punya tanda yang tepat. Patokan ke negatif 1. Negatif 1 dibandingkan dengan negatif 4. Kita lihat negatif 1. Apakah posisi dari negatif 4 ini dia berada di kanannya negatif 1 atau berada di kirinya negatif 1? Kita sama-sama bisa lihat bahwa negatif 4 ini berada di kirinya. Toh, ini kan kiri toh. Kalau kanan dia di sini. Nah, berada di kirinya negatif 1. Ya kan? Maka yang Pak Guru bilang kemarin, semakin kiri suatu bilangan maka nilainya semakin kecil. Nah, negatif 4 dia berada di kirinya negatif 1. Nah, maka negatif 4 itu dia lebih kecil dari negatif 4 itu lebih kecil dari negatif 1 toh, atau negatif 1 lebih besar dari negatif 4. Patokannya di angka pertama yaitu negatif 1. Jadi nomor 2 tuh jawabannya lebih besar. Oke. Sekarang nomor 3. Negatif 19 dibandingkan dengan negatif 12. Kita buat garis bilangan lagi. Negatif 19 di mana? Nah, kayak di sini. Ya kan? Negatif 4, negatif 12 di mana? Ya di sini pasti. Nggak mungkin dia di sini. Nggak mungkin di sini, pasti di sini. Oke. Negatif 19 dengan negatif 12. Tanda yang tepat ini apakah lebih besar atau lebih kecil? Kita lihat negatif 19. Nah, kemudian kita lihat posisi dari negatif 12. Negatif 12 ini berada di mananya negatif 19. Nah, kita bisa lihat sama-sama dia berada di kanannya negatif 19. Maka negatif 19 ini dia lebih kecil dari negatif 12. Karena kita lihat posisinya bahwa negatif 19 ini dia lebih ke kiri. Toh, negatif 12 lebih ke kanan. Nah, kalian bisa lihat posisinya toh. Ya kan? Ya. Bahwa dalam suatu garis bilangan tuh makin ke kiri suatu bilangan maka nilainya makin kecil. Nah, ini jadi negatif 19 itu lebih kecil daripada negatif 12. Atau kalau kalian mau langsung membayangkan, kalian bisa lihat kalau dalam negatif itu pokoknya bilangannya kalau semakin besar maka nilainya semakin kecil. Nilainya semakin kecil. Contoh misalnya seperti ini. Ini dia negatif 19, negatif 12. Negatif 19 sama negatif 12. Ya, negatif 19 lebih kecil daripada negatif 12. Kalau dalam bilangan negatif ya, bahwa nilainya kalau bilangannya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Kalau bilangannya semakin kecil, maka nilainya semakin besar. Ini negatif 19, walaupun 19 ini dia besar daripada 12, tapi kalau dalam bilangan negatif, maka negatif 19 ini malah lebih kecil daripada negatif 12. Begitu. Dia berbanding terbalik dengan positif. Berbanding terbalik dengan bilangan positif. Contoh begini, kalau Pak Guru hilangkan ini, negatifnya Pak Guru hilangkan misalnya. Nah, jadi 19 dibanding dengan 12. Maka tanda yang benar kan begini kan? Ya, itu kalau dalam bilangan positif karena 19 lebih besar daripada 12. Kalau dalam bilangan positif bilangannya makin besar maka nilainya makin besar juga. Gitu. Makin tinggi nilainya. Kalau bilangan negatif kebalikannya. Oke. Nomor 4. Negatif 2021 dibandingkan dengan 2016. Oke. Kita taruh dulu negatif 2021 dalam garis bilangan. Oke, dia berada di kiri kan karena bilangan negatif kan. 2016
Ini berada di kanan. Nah, ini gampang sekali bahwa kalau bilangan itu dibandingkan dia negatif dengan positif, maka ya kita bisa tahu bahwa bilangan negatif itu dia pasti lebih kecil daripada bilangan positif. Begitu. Mau ini kalian lihat, ini kan Pak Guru, ini kan 2021, yang sebelahnya 2016. Ya. Tapi kalian lihat tandanya, di sini dia negatif, di sini dia positif. Pasti negatif dia lebih kecil daripada yang positif. Oke. Kita lanjut yang nomor 5. 315 dibandingkan dengan negatif 315. Bikin garis bilangannya. 315 kita taruh dulu. Ya, dia di sini. Bilang positif tuh di kanan. Negatif 315 di kiri. Nah, ini yang Pak Guru sudah bilang. 315 ini positif tuh, dia pasti lebih besar daripada negatif 315 karena dia positif. Sedangkan ini negatif. Sudah pasti dia lebih besar. Lanjut. Nomor 6. Negatif 200 dibandingkan dengan 150. Kita taruh dulu negatif 200. Di mana? Ya, di sini, di kiri karena negatif. 150 di kanan. Positif. Oke. Nah, ini kalian juga bisa lihat tuh, pasti apa? Pasti negatif 200 ini dia pasti lebih kecil daripada 150 karena dia ini negatif sedangkan 150 ini positif. Pasti negatif itu lebih kecil. Kalian selalu patokan di bilangan pertama ya. Kalau sini kan negatif 200, berarti kita tinggal berpikir seperti ini. Apakah negatif 200 ini dia lebih besar dari 150 atau negatif 200 ini dia lebih kecil dari 150? Begitu pikirannya. Jangan pikirannya 150 nih apakah dia lebih besar dari negatif 200 atau 150 ini lebih kecil dari negatif 200. Itu salah. Selalu patokan di awal bilangan ini. Negatif 200 yang kita jadi patokan. Kemudian 35 dibandingkan 35. Ya, ini kalian sudah tahu pasti apa? Sama dengan 35 dengan 35 atau sama dengan. Oke, nomor 8. Nah, negatif 25 dibandingkan dengan negatif 38. Kita lihat dulu posisi dari negatif 25. Ya, di sini. Negatif 38, ya sudah pasti di sininya. Oke. Nah, kita lihat negatif 25. Apakah dia lebih kecil atau dia lebih besar dari 30 negatif 38? Ya. Kalian bisa lihat, kalau dalam garis bilangan kalian berpikirnya seperti ini dalam garis bilangan. Apakah negatif, kita lihat dari negatif 25. Apakah negatif 38 ini dia berada di kirinya negatif 25 atau berada di kanannya negatif 25? Nah, kita sama-sama bisa lihat bahwa negatif 38 ini berada di kirinya negatif 25. Toh? Nah, maka karena negatif 38 berada di kirinya negatif 25, berarti kan negatif 8 ini dia kecil toh, negatif 25 yang besar. Nah, berarti tandanya yang betul adalah negatif 25 lebih besar dari negatif 38. Atau secara, kalau kalian tidak menggunakan garis bilangan, kalian tinggal lihat. Dalam bilangan negatif, yang Pak Guru bilang tadi, semakin besar nilainya, maka semakin bilangannya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Begitu kalau dalam bilangan negatif. Kalian lihat negatif 25 dengan negatif 38, mana bilangan yang besar? Ya, yang bilangan yang besar sini adalah 38. Maka apa dalam bilangan negatif? Nilainya makin kecil. Makanya negatif 25 lebih besar daripada negatif 38. Begitu. Oke. 17 dengan 15. Ya, kalian sudah pasti tahu kan? Pasti apa? 17 yang lebih besar, 17 lebih besar dari 15. Oke. 10.
Nah, ini kalian juga sudah pasti tahu ini. Pasti apa? Ini kan? Ya, karena 66 ini positif, ini dia negatif. Pasti bilangan positif pasti lebih besar daripada bilangan negatif. Oke, itu 10 nomor yang kemarin kalian kerjakan. Silakan kalau kemarin ada kesalahan, kalian perbaiki yang Pak Guru kasih tahu ini. Kemudian Pak Guru sudah kasih nilai kalian, ada di daftarnya Pak Guru. Kemudian sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi yang selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kita bahas dulu penjumlahan bilangan bulat. Oke, dalam penjumlahan bilangan bulat ini ada dua yang perlu kalian perhatikan. Pertama, kalau itu dia bertandanya sama, artinya positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nah, kedua, jika tandanya beda. Misalkan kalau positif dan negatif atau kebalikannya negatif dan positif. Itu yang perlu kalian perhatikan. Oke, kita lihat sama-sama dulu yang bertanda sama. Jika bertanda sama, maka langsung saja dijumlahkan. Tanda tergantung soal. Nah, tanda ini yang dimaksud adalah tanda negatif atau positifnya nanti tergantung soalnya. Oke, perhatikan. Jika bertanda sama, oke, contohnya 2 tambah 5. 2 ini kan nilainya positif toh? 5 juga nilainya positif. Nah, jika bertanda sama, maka langsung saya dijumlahkan. Ya kan? 2 tambah 5 berapa? Kita lihat, 7. 2 tambah 5, 7 toh? Nah, tanda tergantung soal. Karena soalnya apa? 2 ini positif, 5 juga positif. Maka hasilnya juga nanti positif. Begitu maksud dari ini. Paham ya? Kemudian, kita coba kalau tanda itu negatif. Negatif 2 ditambah negatif 5. Nah, ini masuk dalam ini karena apa? Bertanda sama. Negatif 2. 2 ini tandanya negatif. Toh? Negatif 5 ini juga tandanya negatif. Jadi sama-sama negatif. Maka langsung saya jumlahkan. Ya, kalian langsung saya jumlahkan. 2 ditambah 5. Langsung saya jumlahkan. Ini dijumlahkan langsung. 2 tambah 5 berapa? 7 kan? Nah, 7. 2 tambah 5, 7. Nah, ini kenapa negatif Pak Guru? Kenapa ada negatifnya di 7? Kalian perhatikan ini. Tanda tergantung soal. Toh? Karena soalnya sama-sama negatif. Negatif 2, ini negatif 5. Maka pasti hasilnya juga nanti negatif. Oke? Kalau ini tadi kan positif, ini juga positif. Maka hasilnya positif. Kalau ini negatif, 2 ini negatif, 5 juga negatif, maka nanti hasilnya juga negatif. Itu yang dimaksud dari ini. Kita lanjut. Sekarang kalau tandanya berbeda. Jika bertanda beda, maka kurangkan angka yang besar dengan kecil. Tanda mengikuti angka besar. Begitu anak-anak. Misalkan, negatif 2 ditambah 5. Tandanya apa? Beda kan? 2 itu negatif, 5 itu positif. Maka kurangkan angka yang besar dengan kecil. Nah, kalian langsung kurangkan saja. 5 dikurangkan 2. Berapa hasilnya? 3. Sekarang kalian Pak Guru tanya, kenapa hasilnya bisa 3 positif? Kenapa tidak negatif 3? Ada di sini. Tanda mengikuti angka besar. Di soal ini angka besar berapa? 5 toh? 5 tandanya apa? Positif. Nah, maka hasilnya nanti akan positif.
Itu yang Pak Guru maksud. Begitu. Oke. Ini yang kedua ini kebalikannya. Perhatikan. 2 positif, 2 ditambah negatif 5. 2 ini positif, negatif 5 negatif. Maksud di sini. Maka kurangkan, jika bertanda beda, maka kurangkan angka yang besar dengan kecil. Kalian kurangkan angka besar ini kan 5 toh. 5 dikurang 2, ini kayak tadi juga begini. 5 dikurang 2 berapa? 3 juga kan? Nah, tapi sekarang Pak Guru tanya, apakah 3 itu nanti negatif atau positif? Ya, jawabannya adalah 3 itu negatif. Karena apa? Tanda mengikuti angka besar. Angka besar di sini 5, sedangkan 5 nilainya negatif. Maka nanti akan jawabannya negatif 3. Begitu. Ya, semoga paham tentang penjumlahan ini. Sekarang kita lanjut ke pengurangan. Oke. Pengurangan bilangan bulat. Dalam pengurangan pas nanti akan berhubungan ke penjumlahan. Ada hubungannya tentang penjumlahan. Oke, simak baik-baik. Dalam pengurangan ada istilah begini. A kurang B itu sama dengan A ditambah negatif B. Jadi A kurang B sama saja dengan A tambah negatif B. Contoh, 2 kurang 5. 2 kurang 5 itu sama saja dengan 2 ditambah negatif 5. Ya kan? 2 ditambah negatif 5. 2 ditambah negatif 5. Jadi 2 kurang 5 itu sama saja dengan 2 ditambah negatif 5. Oke. Itu yang tadi Pak Guru bilang dalam pengurangan ada hubungannya tentang penjumlahan. Nah, 2 tambah negatif 5. Mana ini? Ada hubungan dengan mana? Dengan ini kan? Iya kan? Nah, hasilnya apa? Negatif 3. Begitu. Oke. Kemudian yang kedua. Negatif 2 dikurang 5. Atau sama saya dengan negatif 2 ditambah negatif 5. Seperti yang di atas ini kan. Sama saya dengan negatif 2 ditambah negatif 5. Negatif 2 ditambah negatif 5. Seperti apa ini? Ini kan sama saya kayak penjumlahan ini kan. Ini. Begitu. Negatif 2 tambah negatif 5 tadi jawabannya apa? Negatif 7. Nah, itu yang Pak Guru maksud tadi adalah penjumlahan yang model seperti ini. Pengurangan model seperti ini ada hubungannya tentang penjumlahan gitu. Jadi karena A kurang B itu sama saja dengan A ditambah negatif B. Oke. Kita lanjut. Untuk pengurangan ada lagi namanya kurang ketemu negatif itu jadinya positif. Oke, perhatikan. 2 dikurang negatif 5 sama dengan 2 tambah 5. Ini yang dimaksud toh, kurang ini ketemu dengan negatif. Maka tandanya berubah menjadi positif. Begitu anak-anak. Jadi 2 dikurang negatif 5 sama dengan 2 ditambah 5 berapa? 7. Gitu. Yang kedua, negatif 2 dikurang negatif 5. Oke. Kurang ketemu negatif. Hasilnya apa? Nah, jadi sini kurang ketemu negatif. Dia larinya ke sini. Menjadi positif gitu. Jadi negatif 2 dikurang negatif 2 dikurang negatif 5 itu sama dengan negatif 2 ditambah 5. Berapa negatif 2 tambah 5? Nah, ini bentuk penjumlahan tadi. Negatif 2 tambah 5. Bagaimana tadi? Apa? Angka yang besar kita kurangkan dengan angka kecil. 5 kurang 2 berapa? 3. Kemudian tandanya mengikuti
angka besarnya 5, berarti maka dia menjadi positif, 3 positif. Oke, itu penjelasan dari Pak Guru. Semoga kalian paham. Ya, nanti kalian belajar lagi di rumah, banyak referensi di luar, ada buku, ada YouTube segala macam. Kalau misalnya Pak Guru punya penjelasan kurang jelas, kalian bisa lebih belajar lagi di luar di referensi lain. Oke. Kemudian ini ada tugas dari Pak Guru 1 sampai 10. Silahkan dikerjakan seperti kemarin, kerjakan kemudian kirim ke WA-nya Pak Guru. Pak Guru kasih waktu sampai minggu depan. Jadi waktu pengerjaan tugas kali ini adalah 1 minggu. Oke. Semoga bermanfaat penjelasan dari Pak Guru. Kemudian materi selanjutnya nanti kita ada di perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke.